Nice day, halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar matematika ya. Nah, di video pembelajaran ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disingkat dengan KPK. Belajar bersama Pak Putra. Sebelum Pak Putra lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sudah siap belajar ya semuanya? Langsung Pak Putra mulai untuk belajar. Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK. Di sini, kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan dari beberapa bilangan yang nilainya terkecil. Jadi, ada kelipatan dari berbagai bilangan, kita cari persekutuannya atau yang sama tetapi yang paling kecil. Bagaimana cara menentukannya? Di sini cara menentukan KPK itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan kelipatan dan yang kedua menggunakan faktorisasi prima. Nah, bagaimana cara menerapkan dalam soalnya? Langsung saja kita mulai ke langkah yang pertama, menentukan KPK dengan kelipatan. Caranya untuk menentukan KPK dengan kelipatan dilakukan dengan mendaftar kelipatan bilangannya dan ditentukan kelipatan persekutuannya yang terkecil. Nah, agar lebih mudah dipahami, di sini Pak Putra ada contoh soal menentukan KPK dari 12 dan 18. Cara yang pertama tadi kita daftar kelipatannya. Nah, kelipatan dari 12 itu yang pasti adalah 12. Kemudian ditambah 12, 24, ditambah 12, 36, terus menjadi 48, tambah lagi 12, 60, dan 72, seterusnya, ditandai dengan titik 3. Nah, kemudian kalau 18, kelipatannya yang pasti ya 18, ditambah 18, 36, ditambah 18 lagi 54, kemudian 72, dan seterusnya, titik 3 lagi. Nah, di sini kita sudah mendaftar kelipatan dari 12 dan 18. Langkah berikutnya, kita tentukan kelipatan persekutuannya. Nah, kita lihat kelipatan persekutuan dari 12 dan 18 itu berapa saja. Kita lihat kelipatan yang sama. Di sini ada angka 36 dan 12 juga punya. Berarti ada 36 sebagai persekutuannya. Ada juga ini 72. Di 12 juga punya. Berarti 72 juga kelipatan persekutuannya. Dan seterusnya, karena kita tidak tahu, pasti masih banyak lagi. Tetapi ini terbatas kita menulisnya. Nah, kita sudah menentukan kelipatan persekutuannya. Sekarang kita cari yang terkecil. Dan yang terkecil adalah 36. Jadi, KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Mudah ya menentukan KPK dengan kelipatan. Nah, tetapi ini hanya untuk angka-angka yang kecil. Kalau angkanya terlalu besar, nanti kita akan kewalahan mencari kelipatannya sampai menemukan angka yang sama. Makanya ada cara yang kedua, yaitu menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Nah, caranya sama seperti kita mencari FPB, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, di sini Pak Putra ada contoh, yaitu menentukan KPK dari 12 dan 18. Yang pertama, kita bikin pohon faktor dari 12. 12 bilangan genap, berarti kita bagi 2, hasilnya 6. 6 juga bisa kita bagi bilangan prima, 2, hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima, kita lingkari. Kemudian kita tulis faktorisasi primanya. 12 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Kita ringkas menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Sudah selesai. Kemudian bagaimana pohon faktor yang 18? 18 bilangan genap, berarti kita bagi
2, hasilnya 9. 9 tidak bisa dibagi 2, berarti kita bagi 3 bisa ya. Oke, 3 hasilnya juga 3, dan 3 bilangan prima, berarti kita lingkari. Sekarang kita tulis faktorisasi primanya. 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3. Kita ringkas menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang yang berbeda di sini. Kalau kita mencari KPK, itu kita tulis semuanya, angka-angka yang ada di sini. Nih, yang ada di sini kita tulis semua. Nah, yaitu ada angka 2 dan 3. Nah, cukup ditulis satu kali kalau angkanya sama. Kita tulis di sini 2 dikali 3. Nah, di sini Pak Putra memilih pangkat 2. Karena pangkat yang kita pakai itu adalah pangkat terbesar. Di sini ada pangkat 2 yang diangkat 2. Tetapi di sini ada angka 2 tidak mempunyai pangkat atau pangkat 1. Yang kita pilih pangkat terbesar. Nah, sekarang coba tentukan pangkat terbesar dari 3. Di sini ada 3 dan di sini ada 3 pangkat 2. Oke, betul yang kita pakai yang di sini. Berarti di sini 3-nya pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung. Berarti di sini 2 pangkat 2 itu 4, sedangkan 3 pangkat 2 itu 9. Nah, bisa ya menghitungnya 2 kali 2, terus 3 kali 3. 4 dikali 9 itu hasilnya adalah 36. Sudah selesai, berarti kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 18 adalah 36. Nah, hasilnya sama kan dengan kita tadi menggunakan yang kelipatan dengan cara mendaftar tadi. Mudah kan? Diingat-ingat ya, bedanya FPB dan KPK. Kemudian, KPK juga tidak kalah dengan FPB. Di sini KPK juga biasa kita gunakan menyelesaikan soal cerita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih Pak Putra ada contoh soal ceritanya. Ada cerita Beni dan Udin. Beni itu memotong rambut setiap 30 hari sekali. Nah, sedangkan Udin memotong rambutnya setiap 40 hari sekali. Nah, tiap berapa hari Beni dan Udin memotong rambut bersama-sama? Nah, berarti Beni dan Udin ini bakalan bertemu nih untuk memotong rambut bersama. Caranya kita cari pohon faktornya dulu dari 30 dan 40. Begini penyelesaiannya. 30 bilangan genap. Kita bagi 2 sebagai bilangan primanya. Hasilnya 15. 15 kita bagi dengan 3 sebagai bilangan prima. Hasilnya 5. Dan 5 sudah bilangan prima. Berarti kita bikin faktorisasinya di sini. 30 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Sudah ya, tidak bisa diringkas. Nah, kemudian yang 40 kita bikin pohon faktornya. 40 itu kita bagi 2 juga. Hasilnya 20. 20 masih bisa kita bagi 2. Hasilnya 10. 10 ternyata juga bisa kita bagi bilangan prima 2. Hasilnya 5. Dan 5 sudah bilangan prima. Nah, berarti di sini kita tulis faktorisasinya di sini. 40 itu kita peroleh dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Kita ringkas menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, faktorisasinya sudah ketemu semuanya. Kemudian sekarang kita cari. Nah, intinya di sini, kalau mencari bersama-sama, kapan mereka akan bersama lagi? Itu yang kita cari adalah menggunakan KPK. Berapa hari sekali mereka akan bersama itu menggunakan KPK. Diingat-ingat tadi, KPK itu kita tulis semua angkanya. Ada 2, ada 3, ada 5. Di sini ada 2, ada 5. Berarti kita tulisnya 2 kali 3 kali 5. Ingat ya, kenapa di sini Pak Putra menuliskan angka 3-nya?
Iya, karena yang di 2 itu ada pangkat 3 dan ada pangkat 1 atau nggak ada pangkatnya ini. Berarti kita pilih pangkat terbesarnya, yaitu 2 pangkat 3. Nah, di sini kemudian kita hitung. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. 3-nya kita ikutkan, 5-nya juga. Sekarang kita hitung. 8 kali 3 itu 24. 24 kali 5, 120. Sudah selesai. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, Beni dan Udin memotong rambut bersama setiap 120 hari. Jadi setiap 120 hari mereka akan bertemu di tempat potong rambut. Nah, seperti ini menyelesaikan soal cerita tentang KPK. Mudah ya? Sampai di sini dulu materi kita. Berikutnya kita adakan meeting kelas untuk review dan membahas materi tentang KPK. Nah, dipelajari lagi ya anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih.